Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiq Zaki Akmal. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat form dan juga supaya kita bisa melakukan insert ke database dari form tersebut. Yang pertama kita harus create new project. Lalu kita cari Windows from app.network, kita next. Beri nama, lalu create. Nah, kita udah ada di halaman utamanya. Oke, jika sudah pertama kita harus koneksi dulu ke database-nya. Nah, gimana cara koneksi database-nya? Nah, kita bisa klik ini, connection to database. Lalu di sini di server name, kita masukkan server name itu kita ambil dari sini, dari SSMS-nya. Kita copy yang ini, lalu kita paste di sini nanti. Dan lalu kita klik ini, terus server sertifikat, kemudian di select or enter database, kita pilih database yang akan kita gunakan. Lalu kita klik OK. Nah, karena di sini saya sudah mempunyai koneksi ke database saya, jadi saya nggak perlu nambahin lagi. Nah, lalu kita akan langsung buat formnya. Lalu kita ke toolbox, lalu kita cari label. Cari label. Nah, label dari sini. Ada punya 3. Nah, kita klik kanan lalu properti. Nah, di teks kita ganti yang pertama jadi nama. Kita coba jadi ini aja deh, ID siswa. Nah, lalu yang label 2 kita ganti jadi nama siswa. Yang ketiga kita ubah jadi kelas. Form ini kita buat sesuai dengan sesuai dengan field yang ada di database kita. Jadi saya di sini punya 3 field, ID siswa, nama siswa, dan juga kelas. Nah, lalu kita ke toolbox lagi, kita cari text box. Buat di sini. Tapi kalian bisa buat sedemikian rupa lah. Kita desain sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, sudah. Lalu saya akan ganti nama dari 3 textbox ini supaya nantinya saat di coding lebih mudah. Kita ke properti, kita cari desain. Desain, lalu di name saya mau ubah jadi input ID. Nah, yang nama siswa saya ubah jadi input nama. Lalu yang ketiga saya ubah jadi input kelas. Nah, kita udah bikin 3 form tiga text box. Kemudian kita akan beri dia data grid view. Gunanya apa? Gunanya buat
menampilkan tabel dari database yang akan kita tampilkan. Oke, saya sudah buat ini data grid view-nya. Nah, sudah. Pertama kita akan melakukan install Nugget package dulu. Pertama kita ke tools, lalu ke Nugget package manager, lalu manage Nugget package for solution. Ke browse, kita cari SQL.data. Nah, enggak, ini kita cari ini sistem data SQL client. Kita centang semua, kita install, kita apply. Ya sudah finish, kita bisa langsung close aja. Nah, kembali ke form. Setelah install, kita akan menampilkan dulu tabel dari database-nya ke data grid view. Pertama kita klik data grid view-nya. Lalu di pojok kanan atas ada panah, kita klik terus data source. Kita add project data source. Kita pilih database, kita next lagi. Nah, di sini kita pilih database yang mau kita tampilkan. Next. Sedikit lama ya. Nah, kita centang semua yang ada di sini lalu finish. Nah, tabelnya sudah muncul. Kita refresh. Nah, kemudian kita akan masuk ke tahap coding. Yang pertama, kita ke toolbox, kita cari button. Nah, fungsi button ini nantinya akan kita gunakan untuk mengeksekusi query insert ke database-nya. Jadi datanya nanti akan ditambahkan. Nah, ini kita ubah jadi insert. Lalu teksnya kita ubah juga jadi insert. Oke, kalau sudah, kita akan di button insert, kita klik 2 kali. Nah, kita akan langsung masuk ke halaman kode ini. Saya akan membuat dulu koneksi database-nya, koneksinya SQL. Sebentar.
Nah, setelah ditampilkan ke halaman coding seperti ini, kita akan langsung ketik koneksinya. Kita akan buat koneksinya. SQL connection con sama dengan new SQL connection. Nah, kita akan masukkan di sini data source-nya. Caranya gimana? Kita akan ini dari data connection ini kita klik kanan. Lalu kita ke property dan di connection string kita copy. Lalu kita paste di sini. Lalu kita buat string dulu, lalu kita paste. Nah, di sini di bagian dari encrypt sampai ke belakang kita kan hapus. Nah, kemudian ke baris berikutnya kita open dulu koneksinya. Open. Setelah itu kita akan buat codingan untuk input, untuk insertnya. Kita SQL command cmd sama dengan new SQL command. Nah, di sini kita masukkan query-nya. Query untuk insert kita akan masukkan insert itu. Nah, nama tabelnya apa? Kita akan lihat di sini nama tabelnya data siswa. Berarti kita di sini klik data siswa. Pastiin huruf besar kecilnya tuh sama supaya nanti dia nggak ada error. Set itu data siswa values. Add, kita masukin nama fieldnya, add id siswa, add nama siswa, sesuaikan dengan nama yang di column name-nya, dan juga kelas. Lalu di luar string kita koma, kita ketikkan con. Nah, kita klik cmd connection sama dengan con. Nah, kalau sudah kita akan ketik input dari masing-masing text box. Kita bisa ketik cmd parameter add with value. Nah, di sini kita masukkan nama fieldnya. Di dalam sini kita masukin nama field. ID siswa. Lalu langsung kita input ID dot type. Nah, lalu di bawahnya kita tambahin lagi cmd parameter add with value. Saya akan buat di sini input dari nama siswa. Nah, yang terakhir input kelas. Nah, kalau buat
kalian yang ID siswanya itu menggunakan integer, kalian bisa ketik di sini int parse titik kurung kurung. Nah, tapi karena saya nggak di sini langsung, karena saya nggak pakai integer, jadi saya nggak perlu pakai int parse. Langsung aja begini buat yang pakai varchar atau teks. Nah, kemudian di bawahnya kita cd execute non query. Lalu kita close connectionnya. Nah, lalu untuk sebagai tanda kalau datanya itu udah diupdate apa belum nih, kita bisa tambahin message box, opsional aja. Message box show. Sini kita kasih pesan ya. Saya mau ketik data berhasil ditambahkan. Nah, kita buat message box. Kemudian saya akan buat fungsi di mana setelah kita melakukan insert, formnya nanti akan kosong lagi. Jadi kita nggak perlu hapus satu-satu fieldnya buat ngisi ulang. Kita buat tuh di atas sini. Namanya saya mau tulis clear form. Nah, clear form. Nah, lalu di bawah sini ketik private void. Kita ketik yang tadi kita udah tulis clear form. Di bawahnya kita tutup. Nah, clear form, kita ketik nama formnya, input data, input ID clear, lalu input nama clear, lalu input kelas clear. Lalu di bawah sini kita ketik aja clear form. Nah, lalu saya juga mau buat lagi fungsi untuk otomatis. Jadi setelah kita menginsert data, table recordnya otomatis update di formnya. Nah, kita buat lagi di public form 1. Kita ketik lagi load form atau enggak load tabel. Nah, di bawahnya sini lagi kita ketik void load table. Nah, di sini kita bisa ketik kita buat dulu koneksinya, kita bisa langsung copy dari atas sini aja. Udah copy, kita pakai string query string select query, buat formnya select from, nama tabelnya tadi data siswa. Nah, lalu di bawahnya kita SQL data adapter, SQL
data adapter, select query, core. Nah, di bawahnya kita buat dataset. Sama dengan new dataset. Nah, kemudian di bawahnya kita DA fill DS, terus masukkan nama tabelnya. Kemudian data grid view, data source sama dengan DS tables, masukin nama tabelnya. Nah, kita udah buat sini, kita klik di sini. Load table. Control save, lalu kita akan langsung coba. Ini ada loading. Tunggu. Nah, form sudah muncul, kita bisa ketik satu, lalu kita lebarin satu, lalu kita masukkan nama siswa. Contohnya kita akan masukkan namanya. Nah, kelasnya kita tulis 11. Kita insert, database ditambahkan. Nah, dia otomatis kosong dan di sini otomatis akan muncul. Kita klik lagi. Kita insert, data berhasil ditambahkan. Nah, langsung muncul. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.